Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa bigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-15 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu kita sudah masuk di dalam babul iradah, dan saya ingin memohon maaf atas kelas yang tadi malam tidak ada, dan mungkin lepas ini akan cuti selama 2 minggu kelas Durrul Farid ini, karena saya hari Sabtu ini nak ke Mesir dan ke Hadramut selama 2 minggu. Lepas itu saya kodok semua insyaallah kelas-kelas yang luput di dalam Durrul Farid ini insyaallah. Jadi iradah saya rasa adalah bab yang paling penting di antara bab-bab di antara bab-bab sifat, karena sudah saya katakan yang namanya iradah ini hampir tidak ada satu firqah pun yang bisa mentafsirkan iradah dengan benar sebagai sifatun mustaqillah, sifat yang independen. Rata-rata mereka itu pasti ada batasan-batasan dalam iradah atau mengembalikan iradah kepada sifatul ilm, seperti banyak di dalam madhab-madhab selain madhab ahli sunnah wal jamaah. Ala kulli, insyaallah tafsirnya masalah ini mungkin dalam kitab-kitab yang selanjutnya ya. Nih, saya rasa seingat saya Syekh Said mempunyai kitab khas pasal iradah ini di dalam masalah iradah, karena saya rasa memang penting sekali. Dan iradah dengan apa yang saya jelaskan ini adalah aslun min usuli ahli sunnah. Kalau ada seseorang mengaku diri mereka itu ahli sunnah, kemudian mentafsirkan iradah selain dengan apa yang saya tafsirkan, maknanya perlu dicek lagi apakah memang benar-benar dia itu ahli sunnah atau tidak, karena memang hampir semua firqah mempunyai masalah dalam masalah itu iradah. Kemudian Syekh Ahmad An-Nahrawi menjelaskan perkara yang penting, sedikit susah, tapi saya akan berusaha untuk memudahkan masalah ini untuk level ini, yaitu masalah al-amr wal iradah, yang mana ahli sunnah wal jamaah mengatakan al-amr atau al-iradah laisat lazimatan lil amr, dengan makna apa yang diperintah, apa yang diinginkan oleh Allah belum tentu apa yang Allah perintahkan. Berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya apa yang Allah inginkan itu apa yang Allah perintahkan. Semua itu terbina atas madhab Mu'tazilah yang bernama at-tahsin wa takbih akliyen. At-tahsin wa takbih akliyen, bahwasanya ada baik dan buruk akli atau dzati. Akli ini daripada bahwasanya tahsin wa takbih itu bisa hanya diketahui melewati akal saja tanpa bantuan daripada Rasul. Dzati maknanya tanpa ada intervensi Allah Subhanahu wa taala, bahkan hukum Allah dalam dosa dan pahala itu mesti mengikuti tahsin wa takbih ini. Ini Mu'tazilah berpandangan semacam ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mesti, dan nanti masalah sholah wa aslah itu batasan dia akan terbina daripada tahsin wa takbih akliyan ini. Mu'tazilah mengatakan bahwasanya ketika perkara itu baik, maka Allah itu mesti menginginkannya dan mesti memerintahkannya. Allah tidak boleh untuk menginginkan atau memerintahkan sesuatu yang tidak baik, dengan makna ketika sesuatu itu baik, Allah mesti memberikan pahala kepadanya. Jadi tidak mungkin Allah itu menginginkan sesuatu memerintahkan sesuatu yang tidak baik atau menginginkan sesuatu yang tidak baik, karena dua ini maknanya sama. Ahli sunnah wal jamaah akan mengatakan semacam ini, bahwasanya kita mesti memahami makna daripada iradah dan memahami makna daripada amr. Yang mana iradah ini adalah sebuah sifat, yang mana sifat ini tadi taksis baina torofel mungkin. Sifat yang mana sifat ini akan menguatkan salah satu daripada dua sisi mungkin. Sedangkan amr ini tidak semacam itu. Amr adalah
bagaimana Anda itu memerintah seseorang, yang mana perintah ini akan menjadikan sekiranya kalau Anda tidak melakukannya, Anda itu berdosa. Tengok ya. Anda apa namanya berdosa. Dan ini adalah mafhum yang juga dipakai di dalam masalah usul fikih. Maknanya ahli sunnah membedakan antara iradah yang dia itu sifat dan amr yang itu adalah semacam perbuatan. Macam apa namanya? Perbuatan. Dan jelas ada perbedaan antara sifat dan perbuatan. Yang mana sifat Allah ini qadimah, perbuatan Allah ini apa namanya? Hadithah. Memang saya tidak mengatakan ada perbedaan yang sangat signifikan. Sekiranya tidak mungkin setiap amr itu adalah iradah, begitu pula apa namanya? Sebaliknya. Saya tidak mengatakan semacam itu. Akan tetapi antara keduanya ini mafhumnya berbeda, walaupun masodiknya mungkin bisa sama di dalam beberapa aspek. Imam Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad itu menjelaskan bahwasanya tengok kan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya tidak mungkin yang namanya amr itu berbeda dengan iradah atau sebaliknya. Maknanya setiap iradah adalah amr, dan Allah tidak mungkin menginginkan sesuatu yang buruk, begitu pula Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang buruk. Karena perintah itu berkaitan dengan dosa dan pahala, kan tidak mungkin Allah memberi pahala sesuatu yang buruk. Dan Mu'tazilah juga mengatakan tidak mungkin Allah menginginkan sesuatu yang buruk karena tahsin wa takbih akliyan. Selama ini adalah klaim Mu'tazilah, maknanya Mu'tazilah itu mengklaim bahwasanya kullul amr itu adalah iradah dengan makna kulliyah mujabah. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah jika ingin membatalkan klaimnya Mu'tazilah, kita itu cukup membuktikan sesuatu yang namanya apa? Juz'iyah salibah. Saya akan membuktikan, katanya Imam Ghazali, saya akan membuktikan bahwasanya ada case di mana amr itu bukan iradah. Imam Ghazali mencontohkan ada seorang laki-laki mempunyai hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini dipukul dipukul teruk lah istilahnya, dipukul teruk. Akhirnya hamba sahaya ini mengadu kepada sultan. Ya sultan, tuan saya Habib Ali atau siapa, dia itu sering memukul saya, sering memukul saya, dan ini saya rasa adalah kedzaliman dan bisa dijenayahkan. Oke. Sultan akhirnya datang ke rumah saya atau ke rumah Sayyid ini, kemudian menanyai kepada saya, kenapa Anda kok memukul hamba sahaya Anda? Saya akan mengatakan, anggap saja ini saya, hamba sahaya saya namanya Zaidun. Sultan, hamba sahaya ini tidak menuruti perintah saya. Kan saya adalah Sayyid, dia wajib untuk menuruti perintah saya karena saya diwajibkan untuk memberi nafkah dia. Lah, masa hari-hari saya memberi nafkah dia, tapi dia tidak mau menuruti perintah saya? Karena kan berat sebelah. Saya rugi dan saya tidak mendapatkan untung daripada konsep dan wujud hamba sahaya ini. Sahih, kalam salim. Bahwasanya hamba sahaya ini tidak menurut saya. Setiap saya perintah ke E, dia tidak mau untuk melakukannya. Oke. Buktinya apa? Saya akan buktikan kepada Anda, wahai Sultan, bahwasanya hamba sahaya saya tidak menurut apa yang saya katakan. Dipanggil Zaidun, saya panggil Zaidun, pergi ke KLCC untuk beli Supreme, apa itu namanya, croissant. Beli di KLGCC, pergi ke KLGCC untuk beli Supreme croissant. Di sini ada ancaman daripada Sultan kepada saya. Kalau kamu tidak bisa membuktikan, kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwasanya hamba sahayamu tidak menurut kamu, selalu membangkang perintahmu, aku akan memenjarakanmu. Oke, aku akan buktikan. Wahai Zaidun, pergi ke KLGCC untuk beli Supreme croissant. Supreme croissant itu ada croissant yang sangat sedap sekali. Saya ke sana, sedap sekali memang croissant.
beli Supreme Croissant. Perintah saya menyuruh dia untuk beli. Tapi apakah keinginan saya menginginkan itu? Tidak. Karena kalau sampai Zaidun benar-benar pergi ke Supreme, ke KLGCC untuk memberi roti Supreme Croissant ini, maka saya bisa dipenjara. Dengan maknanya contoh ini adalah saya memerintahkan sesuatu, tapi saya menginginkan sebaliknya. Dan ini thabit dan waqi, bisa terjadi. Di sini Imam Ghazali mengatakan bahwasanya yang namanya iradah itu laisat lazimatan lil amr. Jadi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu apa yang Allah perintahkan. Karena indah ahli sunnah wal jamaah, apa yang Allah perintahkan itu adalah perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu mempunyai beberapa makna. Imam Ghazali di Iqtisad fil I'tiqadnya itu di bab masalah ini sangat penting sekali. Karena nanti insyaallah kedepannya kalau ada kesempatan kita boleh membaca Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali di dalam Iqtisad fil I'tiqad itu menjelaskan bahwasanya yang namanya wajib ini ada beberapa makna. Cuma makna yang diinginkan oleh ahli sunnah di dalam makna wajib, yang mana itu adalah lazim daripada amr. Wajib adalah lazim daripada amr, bukan lazim daripada iradah. Apa makna wajib ini? Wajib adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Itu lazim daripada amr. Dan ini yang namanya hasan, ini yang namanya perkara yang baik, adalah yang jika dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Dan ini adalah lazim daripada amr itu sendiri, bukan lazim daripada iradah. Sebab itulah akan ada di sini mana tadi contoh di sini seperti wa'lam annal iradata laizat lazimatan lil amr khilafan lil mu'tazilah. Ketahuilah bahwasanya yang namanya iradah itu bukan perkara yang lazim daripada amr, dan ini adalah khilaf daripada madhab mu'tazilah. Maka Allah itu yuridul khaira wa syarr. Allah menginginkan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Apa itu perkara yang baik? Perkara yang kalau Anda lakukan, dia akan membuat Anda mendapat pahala. Asyar adalah perkara yang jika Anda lakukan, Anda akan mendapat dosa. Allah menginginkan di dunia itu ada pahala dan dosa. Betul apa tidak? Lah kalau semuanya pahala, ya untuk neraka. Lah kalau semuanya dosa, untuk untuk apa? Surga. Di dunia ini Allah menginginkan ada yang namanya pahala dan dosa. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Allah itu namanya pahala. Yang dilarang oleh Allah itu namanya dosa. Lakin la ya'muru illa bil khair. Wadih ya. Allah menciptakan dalam dunia ini keburukan dan kebaikan. Loh, kok bisa sih Allah menciptakan keburukan? Loh, iya, itu karena keburukan untuk anta. Tapi ketika perkara yang buruk ini dinisbatkan kepada Allah, apakah itu buruk? Apalagi setelah kita mengetahui bahwasanya baik dan buruk itu mempunyai 3 makna. Makna yang pertama adalah al-masoleh wal mafasid. Bilang al-mula'amah wal munafaroh. Dengan makna ini sesuai untukku atau tidak. Jika ini sesuai untukku, maka ini adalah baik. Jika tidak sesuai untukku, maka ini buruk. Ada namanya al-masoleh wal mafasid. Ini berguna untukku apa tidak? Kalau ini berguna untukku, ya ini baik. Tidak berguna untukku, ya ini buruk. Lah masalahnya apakah sesuatu yang berguna untukmu itu berguna untuk orang lain? Di situ masalahnya, ya nih. Maknanya baik dan buruk itu menurut ahli sunnah, ini penting ya. Baik dan buruk menurut ahli sunnah itu nisbi. Dia tidak ada secara real, tidak ada. Anda tidak bisa untuk mengatakan, oh ini baik, oh ini buruk. Secara independen tidak bisa. Pasti Anda mengatakan bahwasanya baik dan buruk itu baik dan buruk itu baik dan buruk itu relatif. Dia selama perkara ini relatif, Ustaz Hasan, dia bukan perkara yang mewujud secara independen, tidak ada. Dia nothing. Sebab itulah baik dan buruk itu perkara yang iktibari saja.
Dan baik dan buruk yang muktabar indah syariah adalah yang jika diperintah perkara yang jika dilakukan mendapat pahala, dengan mendapat dosa. Ini adalah lazim daripada amar itu sendiri. Dan baik dan buruk jika dinisbatkan kepada Allah tidak ada. Maknanya apa yang dilakukan oleh Allah semuanya itu baik. Tidak ada perkara yang buruk. Sof tengok taklikannya syarahnya daripada siapa itu namanya? Syekh Nawawi Al-Jawi, fa innallaha yuridu imana Abi Bakrin, yurid, dan apa yang diperintahkan oleh yang diinginkan oleh Allah itu pasti terjadi. Allah menginginkan imannya Abi Bakar dan terjadi kan, ada. Wa ya'muruhu, dan diperintahkan, Allah memerintahkan untuk beriman. Wa amsaluhu wa hasanatu wa amsalahu wa hasanatihi ma'a amrihi ta'ala bidzalik, yakni Allah memerintahkan imannya Sayyidina Abu Bakar, menginginkan imannya Sayyidina Abu Bakar dan memerintahkan untuk beriman dan memerintahkan untuk berbuat baik. Di sini ada tawafuk antara iman, antara perintah dan iradah. Wa yuridu kufra Abi Lahab. Yuridu kufra Abi Lahab. Allah menginginkan kekufuran Abi Lahab, menginginkan kekufuran Abi Lahab. Itu pasti terjadi. Tapi apakah Allah memerintahkan kekufuran dengan makna Allah memberi pahala kepada kekufuran? Kan tidak kan? Karena perintah lazimnya adalah pahala. Dengan makna kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu ada pahalanya. Allah melarang sesuatu, itu ada dosanya. Di sini Allah menginginkan kufurnya Abi Lahab, tapi Allah tidak memerintahkannya. Jadi kufurnya Abi Lahab terjadi karena keinginan Allah dan mendapat dosa karena Allah melarangnya, semacam itu. Ma'anahyihi ta'ala andalik wa ya'muru jami'a ibadihi bil iman wa ta'ah wa la ya'muru ahadam minhum bil kufri wal ma'asi. Dan Allah menyuruh semua hambanya untuk beriman dan taat, dan tidak menyuruh satupun hambanya dengan kekufuran dan kemaksiatan. Wa innama amarahumullah bil iman ma'a kaunihi ta'ala lam yuridhu minhu li hikmatin ya'lamuhullahu ta'ala. Dibilang, dan adapun Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh mereka dengan keimanan, walaupun Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan daripada mereka itu keinginan. Kenapa kok Allah menginginkan Allah menyuruh Abi Lahab untuk beriman, walaupun Allah tidak menginginkan Abu Lahab untuk beriman? Ada hikmah, dan banyak hikmahnya itu. Di antara hikmahnya itu agar bukan hujah, tidak menjadi hujah di situ Allah, bahwasanya Allah sudah memberikan banyak sekali, istilahnya sudah memberikan pilihan kepada Abu Lahab untuk beriman, dan mengatakan bahwasanya beriman ini perkara yang baik, tidak beriman adalah perkara yang buruk. Abu Lahab masih tidak beriman. Maknanya ketika Abu Lahab itu masuk neraka, kesalahannya Abu Lahab. Di situ, di antara mungkin hikmah-hikmah kenapa kok hal ini terjadi, ada muqiyamil hujjah alallahi subhanahu wa ta'ala, karena masuknya orang-orang ke dalam neraka. Wal idharil muti' li amrillahi wal mukhalif lahu wa tafarru'ith thawab ala tabligh lil muballigh ala annallaha la yus'alu amma yaf'al, yakni bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yus'alu amma yaf'al. Kemarin ini sudah kita baca kan, masalah Qadhi Abdul Jabbar. Sudah kita baca, yakni apa yang dikatakan oleh Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, semua itu terbina bahwasanya Allah itu tidak memerintah dan menginginkan sesuatu yang buruk. Adapun yang dikatakan oleh Abi Ishaq Al-Isyroi ini terbina atas madzhab Ahli Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah boleh menciptakan sesuatu yang buruk, dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti adalah perkara yang baik. Wallahu a'lam. Sekarang wad dalil, sila. Wad-dalilu ala thubutil iradati lahu ta'ala wujudul alami. Sekarang kan dalil, sekarang kita mengetahui apa itu iradah. Sekarang apa dalil terhadap thubutil sifatil iradah? Dalil ala thubuti sifatil iradah Allah bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujudul alam. Adanya alam semesta. Kita sudah mengetahui bahwasanya dalil tentang kudrah pun juga wujudul alam. Sekarang dalil tentang iradah pun juga wujudul alam. Wa tarkibuhu, dan tarkibnya, bahwasanya alam itu ada dan dia itu murakkab. Selama dia itu murakkab, kan ada yang di kiri, ada yang di kanan, dari A, B, C, D. Semuanya ini memerlukan apa namanya taksis. Kenapa ini di sini, kenapa kok tidak di sini? Padahal semuanya apa namanya mungkin. At-taraqqub ya dulu ala kaunihi
mukhassasan. Selama dia itu perlu taksis, maknanya dia itu perlu yang namanya apa? Iradah. Ayo. Wa tarkibuhu an taqula idza lam yakun muridan lakana mukrahan walau kana mukrahan lakana wujudul alam wa tarkibuhu, yakni wujudul alam wa tarkibuhu. Maaf, wa tarkibuhu ini bukan tarkibul alam tapi tarkibul dalil. Tapi sama saja sebenarnya. Tarkibul alam pun juga menunjukkan bahwasanya alam ini hadis dan mukhassas, dan itu juga bisa dijadikan dalil ala thubuti sifatil iradah. Jadi semacam ini maknanya. Wa dalil ala thubutil iradah lahu ta'ala wujudul alam. Titik. Wa tarkibuhu. Tarkibud dalil, yakni bagaimana cara Anda menyusun dalil. Apa itu tarkibud dalil? Tarkibud dalil itu Anda meletakkan dalil di dalam muqaddimah sughra dan muqaddimah apa namanya? Kubra. Sila. Wa tarkibuhu antakul idza lam yakun muridan. Idza lam yakun muridan lakana mukrahan. Kalau seumpamanya Allah Subhanahu wa taala itu bukan zat yang mempunyai sifatul iradah, bukan murid, pasti Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya? Mukrah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala itu mukrah, pasti Allah itu ajiz. Kalau Allah itu ajiz, tidak mungkin ada kudrah. Karena memang di dalam kudrah itu sendiri, Ustaz Hasan, itu ada unsur iradah. Karena yang namanya kudrah itu man idza al-qadir huwa man idza syaa fa'al wa idza lam yasha' lam yaf'al. Ada masyiahnya, dan dalam ahli sunnah al-masyiah wa ainul iradah. Tidak ada perbedaan antara masyiah dan iradah. Maknanya di dalam kudrah pun juga ada iradah. Zat yang selalu memancarkan kudrahnya tanpa bisa mengontrol bila kudrah itu keluar, bila tidak keluar, itu saya rasa tidak dikatakan dia itu qadir, seperti matahari yang selalu apa namanya? Bersinar terus tapi tidak bisa, bila tidak bersinar itu bukan namanya apa? Qadir. Qadir adalah yang ketika dia nak dia bisa meletakkan kudrahnya, yang ketika dia tak nak dia bisa untuk tidak meletakkan apa namanya? Kudrahnya. Wallahu alam. Walau intafat anhul kudrah, walau kana ajizan lan tafat anhul qudrah. Kalau seumpamanya Allah itu ajiz, maka mesti apa namanya? Sayantafi anhul kudrah. Atau kalau seumpamanya kudrah itu intafat lam yujad syai'un minal alam. Kalau seumpamanya kudrah itu intafat, tidak akan ada sedikit pun daripada alam semesta. Ayo. Wa adamu wujudi syai'in minal alami batilun li'annahu khilaful hissi wal 'iyan. Ayo, dan tidak adanya sedikit pun daripada alam semesta, maknanya alam semesta ini tidak ada, yaitu khilaful hissi wal 'iyan. Karena panca indera kita mengatakan bahwasanya alam semesta itu ada, alam semesta itu ada. Lah kalau Anda sekarang mengatakan Allah itu mukroh, alam semesta tidak akan ada. Lah alam semesta ada, maknanya alam semesta Allah itu tidak mukroh dan tidak ajiz. Fabatala ma ada ilaihi, dibilang ini adalah dalil burhanul khuluf, dengan makna Anda mengatakan oke, kalau jika perkara ini ada, lazimnya semacam ini. Lah kalau lazimnya itu batil, malzumnya juga apa namanya? Batil. Oke, kalau seumpamanya Allah itu tidak bersifat murid, Allah itu bukan murid, pasti Allah itu mukroh. Lah kalau dia itu mukroh, yalzam anhu intifaul kudrah, dan intifaul kudrah yalzam anhu intifaul alam. Dan intifaul alam batil. Kenapa? Karena kita melihat dengan mata kepala kita bahwasanya alam semesta itu ada. Alam semesta itu ada. Maknanya ketika alam semesta itu ada, yalzaminhu butlan intifaul kudrah. Yalzaminhu butlan intifaul apa namanya? Iradah. Ayo. Fabatala ma adda ilaihi wa huwa ajzuhu ta'ala. Fabatala, yakni maka batil yang ma adda ilaihi, yang efek daripada intifaul iradah, yaitu apa? Ajiznya Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan tafal ajiz, aywa. Wa idzan tafal ajzu intafatil karahatu wa thabata naqiduha wa huwa al-iradatu. Dibilang kalau seumpamanya ajiz itu intafat, kalau tidak ada ajiz, maka intafat karoha. Kalau tidak ada karoha, langsung sabata naqidu ada apa? Sabata apa namanya? Sabata naqiduha. Karena secara otomatis semacam itu. Di dalam ilmu mantik, kalau seumpamanya ada dua, salah satunya itu mesti ada. Kalau ininya tidak ada, yang satu tidak ada, yang satunya pasti apa namanya? Sabit. Ini adalah maniatul apa namanya? Maniatul jamak dan hulu. Kan saya rasa kalau memang orang-orang yang belajar ilmu kalam, uslub-uslub semacam ini mesti apa namanya? Mesti terbiasa di dalam istidlal. Yakni idza intafatil
karohah sabata nakiduha li anna asy' la yakhlu al-qabil la yakhlu an ahadil mutaqabilin. Kalau seumpamanya dat ini bisa karohah dan iradah, kalau karohah tidak ada, ya mesti ada iradah, karena tidak mungkin dat ini kholin an ahadil mutaqabilin, yakni jaid juga. Sila. Wa huwal iradah. Wa idza thabata lahu al-iradatu istahala 'alaihi al-karahatu allati hiya diddul iradah. Kalau seumpamanya sabit bagi Allah Subhanahu wa taala itu iradah, ya pasti yang karohahnya itu pasti apa namanya muntafiyah. Saya rasa cukup sampai di sini masalah iradah. Sudah saya katakan masalah iradah ini lebih detail ya, dan lebih mendalam masalah ini. Cuma di dalam level kitab ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Adapun sifatut tasi'ah adalah al-ilm. Ilm juga perkara yang penting. Imam Ghazali mempunyai masalah kan dengan falasifah di dalam masalah itu apa namanya ilm ini, bahwasanya ilm ini falasifah hanya mengetahui kulliyat saja, tidak mengetahui juz'iyat. Ala kullin ilm secara apa namanya, secara sifat bagi manusia, ilm ini adalah sesuatu yang mesti mempunyai 3 syurut, adalah al-jazm al-mutabiq an dalil. Bahwasanya yang namanya ilm itu bagi manusia dia mesti jazm. Makna sesuatu yang mempunyai jazm. Apa itu jazm? Jazm itu tidak mungkin salah, dia itu 100%. Maknanya tidak mungkin ada kemungkinan apa namanya salah. Jazm. Lah, daripada kata-kata jazm ini selain yang jazm tidak dikatakan ilm, dhon tidak dikatakan ilm. Jika di dalam fikih dhon itu dikatakan ilm, ini hanya majazan saja. Hanya apa namanya? Hanya majazan saja. Yang namanya ilm mesti ada yang namanya apa aja? Jazm. Dan jazm ini harus 100%. Maknanya tidak mungkin ada kemungkinan salah. Minimal di dalam apa namanya? Di dalam keyakinan Anda. Kemudian apa yang Anda yakini daripada 100% ketidak mungkin salah itu mesti ada unsur mutabaqah juga sesuai dengan realita. Kalau tidak ada unsur mutabaqahnya, contohnya seperti apa yang diyakini oleh Nasrani, Allah itu, Tuhan itu 3 yang diyakini oleh Hindu, Tuhan itu banyak diyakini oleh falasifah, bahwasanya alam itu qadim, itu tidak dikatakan apa namanya ilm, itu tidak dikatakan apa namanya ilm, itu dinamakan jahlun murattab, karena Anda meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, mumtasidan. Kemudian yang ketiga di dalam sifatul ilm itu mesti andalil. Nah, ini yang membedakan antara ilmu Allah dan ilmu manusia. Ilmu manusia untuk jazm dan mutabaqah ini dia memerlukan apa namanya dalil. Dia memerlukan apa namanya dalil. Dengan makna mesti ada sesuatu yang asing daripada perkara ini yang membuktikan kebenaran apa yang Anda yakini, membuktikan kebenaran apa yang Anda ketahui agar bisa dikatakan dia itu ilm. Maka apa yang Anda yakini jika tidak berdasarkan dalil tidak dikatakan itu adalah ilm. Di dalam ilmu kalam, andalil ini bisa untuk bisa untuk dimaafkan, dengan makna Anda bisa untuk yakin akidah Islam yang benar, seperti Anda meyakini sifat 20 yang dibawa oleh Imam Sanusi dan ulama-ulama ahli sunnah. Akan tetapi daripada aspek taklidnya dengan cara muqallidnya, tidak dengan dalilnya, iman ini akan dikatakan iman yang sah walaupun dia itu berdosa. Saya rasa tidak dikatakan ilm, akan tetapi di dalam hal ini syariat memberi kita kelapangan bahwasanya Anda boleh untuk meyakini akidah tanpa apa namanya? Anda boleh untuk meyakini akidah tanpa dalil, tidak ada masalah. Cuma tidak dikatakan itu apa namanya? Ilm. Di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah tidak perlu dalil. Cukup al-jazm dan lawazim ilmunya itu jazm, maksudnya tidak mungkin ada kemungkinan salah dan memang benar-benar betul. Tidak mungkin ilmu Allah itu apa namanya ghairu mutabiqin lima fi nafsil amr. Dan ini pada perkara yang kulliyat. Perkara kulliyat ini perkara-perkara yang dia itu daripada konsep dan juz'iyah. Juz'iyat itu yang juz'i yang memang benar-benar mewujud fi nafsil amr.
Kulliyat kan perkara-perkara yang mafhum, dan mafhum-mafhum ini dia hanya ada di dalam otak saja, akan tetapi juz'iyat dia memang ada di dalam nafsul amar. Falasifah, saya tiba ada qalil, falasifah mengingkari ilmu Allah bil juz'iyat. Kenapa? Karena juz'iyat ini selalu berubah. Saya ini juz'iyat. Dulu saya kecil, besar. Akhirnya ini berubah terus. Lah kalau Allah mengetahui juz'iyat ini, sayu'addi ila huduthi ilmillah. Dan hudus bagi ilmu Allah itu tidak boleh. Sebab itulah falasifah mengatakan bahwasanya ilmu Allah itu hanya yata'allaq bil kulliyat dan tidak yata'allaq bil juz'iyat, karena sayu'addi ila huduthi ilmillah. Imam Ghazali dan juga jumhur ahli sunnah mengatakan Anda mesti mengetahui yang hudus di sini adalah imma maklumnya atau ta'alluqnya. Adapun ilmnya itu apa namanya? Dia itu tetap qadim, ilmnya ini satu, terus ya ta'alluq dengan banyak juz'iyat. Ta'alluqnya ini yang mungkin ta'alluqnya ini yang mungkin hudus, yang mungkin hadis. Dan ta'alluq ini bukan perkara yang wujudi. Dia adalah perkara yang i'tibari, atau yang hadis adalah maklumnya. Adapun ilmunya Allah, dia itu tetap tetap qadim. Dan Imam Ghazali mengkafirkan falasifah di dalam ilmu Allah, adamu ilmillah bil juz'iyat ini, ya karena ketika Anda mengatakan Allah itu layak, Allah itu alimun bil kulliyat faqat, secara otomatis Anda mengatakan Allah itu jahilun bil juz'iyat. Allah tidak tahu apa yang akan jadi nanti kepada saya. Dan ini tidak pantas bagi Allah. Sebab itulah dikafirkan oleh Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Sekarang sila dibaca Ustaz Hasan as-sifatut tasi'ah. As-sifatut tasi'atul wajibatu lahu ta'ala al-ilmu. Wa huwa sifatun lahu ta'ala azaliyatun mawjudatun qa'imatun bidatihi ta'ala yankashifu lahu biha kullu ma'lumin ay ma min sya'nihi an yu'lama. Sifat at-tasi'ah, sifat yang ke-9 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Al-ilm. Apa itu al-ilm? Huwa sifatun lahu ta'ala. Ilm adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata sifatun, dia itu kan nakirah kan. Dia itu menunjukkan, kalau dia itu nakirah, maknanya dia menunjukkan bahwasanya kita tidak mengetahui hakikat daripada sifat tersebut. Kita tidak mengetahui hakikat daripada sifat tersebut. Kita cuma mengetahui bahwasanya ini adalah sifat, dan ini bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sifat-sifat ilm bagi selain Allah Subhanahu wa taala, karena ada beberapa firqah, di antaranya adalah firqah Syiah, itu meyakini bahwasanya imam Allah sendiri atau sifat Allah ilm itu merasuk kepada imam. Jadi imam itu mengetahui segala hal, dan ini adalah i'tiqad yang batil dan azaliyah. Ilmnya Allah itu azaliyah, dia bukan haditsah, dengan makna sifat ini ada mundul qidam, bukan ketika terjadi baru mengetahui. Maujudah dia bukan perkara yang bukan sifat yang salbiyah, atau hanya semacam i'tibar saja. Qaimah azaliyah maujudah qaimah bidzatihi ta'ala. Dia itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yankashifu lahu biha kullu ma'lumin. Maknanya dengan adanya ilm itu apa yang bisa, maklum itu ai ma min sya'nihi an yu'lam. Segala sesuatu yang bisa untuk diketahui, yang bisa untuk diketahui akan diketahui oleh Allah dengan sempurna. Itu namanya apa? Al-inkisyaf. Makna inkisyaf ini adalah tamamul inkisyaf, dengan makna apapun yang bisa Allah ketahui memang sudah Allah ketahui, dan yang bisa Allah ketahui itu yakni syarat Ustaz Hasan untuk ilm itu hanya satu. Apa itu? At-tamayyuz. Dia terbezakan. Selama dia terbezakan, dan terbezakan itu tidak mesti maujud. Tidak. Oh, hal ini terbezakan daripada hal ini. Contohnya, sholat terbezakan daripada zakat. Untuk membezakan antara sholat dengan zakat, apakah mesti sholat mesti maujud di dalam dunia nyata, atau cukup dia itu terbezakan daripada aspek mafhumnya, dengan makna jenis dan fasalnya berbeda dengan jenis dan fasal yang ada di dalam zakat. Di situ selama kita mengatakan bahwasanya syarat daripada
inkisyaf itu tamayuz, maka selama sesuatu itu ya tamayyaz fi nafsiha, dengan makna perbedaan antara, bisa dibedakan antara jenis dan fasalnya, maka ilmu Allah akan apa namanya? Ilmu Allah akan yata'allaq bihi. Kemudian selama yatamayyaz semacam itu, maknanya wajib juga mempunyai mafhum juga. Mustahil juga mempunyai mafhum, mungkin juga mempunyai apa namanya mafhum. Selama mafhumnya ini berbeda-beda, maknanya ilmu Allah akan yata'allaq dengan wajib, jaiz, dan mustahil. Dan kan tidak perlu ada kan. Karena itu selama tidak perlu ada, kan mustahil tidak perlu ada. Dan kita bisa mengetahui apa mafhum Uzza, apa mafhum Latta, apa mafhum Hubal, apa mafhum sesembahan-sesembahan, apa mafhum Tuhan-Tuhan yang diyakini selain Allah, yakni yang diyakini oleh manusia selain Allah. Ketika kita mengetahui mafhum itu, ya secara otomatis ilmu Allah saya ta'allaq bihi wa sayan kasyifu bi ilmillah ma yata'allaq bihi inkisyafan, apa namanya? Inkisyafan taman. Dan tidak mesti sesuatu yang munkasyif ini mesti mewujud di dalam apa namanya? Di dalam dunia nyata, tidak. Karena itu apa yang diketahui oleh Allah belum tentu apa namanya? Apa yang diketahui oleh Allah belum tentu ada. Belum tentu ada. Tapi apa yang diketahui oleh Allah itu terjadi, pasti terjadi. Pasti apa namanya? Terjadi. Karena apa yang diketahui oleh Allah tidak mungkin berubah. Karena kalau apa yang diketahui oleh Allah itu berubah, Ustadz Hasan, maknanya Allah itu boleh salah. Dia tidak mutobik lima fi nafsil amr. Padahal kita mengatakan bahwasanya ilmu Allah itu mesti mutobik fi nafsil amr. Dan ada satu hal yang mesti saya sampaikan, bahwasanya apa yang Allah ketahui apa yang Allah ketahui itu terjadi, pasti terjadi. Tapi manusia boleh melakukannya tanpa terpaksa. Jadi ketika Allah mengetahui Anda datang di dalam kelas ini, kan Anda datang bukan karena terpaksa kan? Tapi Allah mengetahui kedatangan Anda, yakni ta'alluqnya ilim adalah inkisyaf lima sataf'aluhu fil mustaqbal wa sataf'aluhu bi ghairi ikrah. Dari sini apa yang Anda lakukan dinisbatkan kepada Anda karena Anda yang menginginkannya, tapi Allah mengetahui apa yang akan Anda lakukan. Ini mesti difahami karena banyak kelompok-kelompok tidak bisa untuk fakil irtibat antara ilmu Allah dan keinginan manusia. Dikira apa yang yata'allaq bihi ilmu Allah tidak mungkin diinginkan manusia, dengan makna jika Allah sudah mengetahui ini terjadi, manusia pasti melakukannya, dan manusia tidak mempunyai keinginan untuk melakukannya. Manusia pasti melakukannya, iya, tapi manusia melakukan karena keinginannya, dan Allah mengetahui apa yang diinginkan manusia. Dan di sini betul perbedaan antara masalah apa namanya kasab dan masalah apa namanya ikroh dan ittiror. Semuanya adalah ketidakmampuan dan ketidakbisaan bermuara di dalam ketidakmampuan dan ketidakbisaan orang di dalam apa namanya fakul irtibat, memilah antara ilim dan apa namanya antara ilim dan iradah. Wallahu a'lam. Sila. Wa huwa kullu wajibin wa kullu jaizin wa kullu mustahilin inkishafan taman la yahtamilu naqidu biwajhin. Dibilang apa itu ma min sya'nihi an yu'lam, apa yang bisa diketahui dengan makna apa yang yatamayyaz fi mafhumihi, setiap perkara yang wajib. Karena iradah wajib kan, mafhumnya iradah berbeda dengan mafhumnya ilim, mafhumnya ilim berbeda dengan mafhumnya kudrah, berbeda dengan mafhumnya dzat. Dan wajib ini sesuatu yang berbeda mafhum dan dia itu ada. Selama dia itu cukup berbeda mafhum saja, tidak mesti dia itu ada. Cukup ketika dia itu berbeda mafhum, maka dia itu apa namanya bisa yata'allaq bihil ilim. Begitu pula kullu jaiz, setiap jaiz walaupun ada ataupun tiada, saya ta'allaq bihi ilmullah. Karena jaiz ini contohnya MP3 dan handphone ini dua-duanya sama-sama apa namanya? Dua-duanya sama-sama jaiz dan dua-duanya mempunyai mafhum yang berbeda. Selama dua-duanya mempunyai mafhum yang berbeda, wa saya ta'allaq bihi ilmullah. Begitu pula mustahil.
mafhumnya Latta bukan mafhumnya Uzza, dan mafhumnya jamak bainan naqidain bukan mafhumnya ta'addudul ilah. Selama mafhumnya itu berbeda, maka apa namanya bisa ya ta'alaq bihi ilmullah, tidak ada masalah. Ayo. Fakharaja bitami adh-dhannu wa syakku wal wahmu. Maka kan inkisyafan tam, maknanya inkisyafan tam itu jazm. Layah tamilun nakid biwajhin, yakni jazm yaitu inkisyafat tam, selama dia itu yakin tidak mungkin ada sebaliknya. Kata-kata inkisyafan tam keluar daripadanya itu ad-dhon. Dhon itu inkisyaf, tapi dia itu bukan tam, dengan makna ada kemungkinan untuk salah. Bukan salah, ada kemungkinan untuk berubah. Ada kemungkinan untuk apa namanya? Ada kemungkinan untuk berubah, karena dhon itu hanya 70%, 80%, dia tidak sampai 100%. Wasyak itu 50-50. Waham itu lawannya dhon, dia 30%. 30% itu mungkin benar, mungkin salah. Selama inkisyafnya itu tidak tam, maka dia itu imma dhon atau syak atau waham. Fakullun minas thalathati mustahilun alaihi ta'ala. Mustahil Allah Subhanahu wa taala itu yadhunnu wa yashukku au yatawaham. Semuanya ini adalah istilah-istilah yang ada pada manusia. Kenapa? Ya karena keterbatasan akal manusia, karena manusia tidak bisa untuk mengetahui segala hal dengan yakin, karena ada beberapa perkara di dalam manusia itu memang tidak bisa diketahui dengan yakin, dan memang Allah tidak mensyaratkan yakin pun di dalam itu. Contohnya adalah apa namanya, fikih. Allah tidak mensyaratkan yakin. Ada beberapa perkara memang manusia hanya bisa syukuk atau cukup apa namanya waham, seperti di dalam butlanul tayammum. Di dalam beberapa kasusnya cukup dia itu apa namanya waham. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mempunyai sifat tiga ini. Kenapa? Karena ilmunya Allah tidak menerima tiga perkara ini. Kemudian sila li'annaha la yahsulu bihal inkisyafut tam. Karena tiga perkara ini tidak yahsul dengan tiga perkara ini al-inkisyafut tam. Wa kharaja biqaulihi la yahtamilu an-nakid at-taqlid. Falaysa Allah taala muqallidan li ghairihi. Li'anna taqlid 'alaihi muhalun. Dibilang, dan keluar dari kata-kata layah tamilun nakid. Sebenarnya saya tidak terlalu setuju ya. Layah tamilun nakid itu berbeda dengan inkisyafan tam ya. Karena inkisyafun tam itu ya sama-sama lah. Layah tamilun nakid ini sebagai tafsir untuk inkisyafun tam saja. Dia sifat untuk inkisyafun tam ya. Ketika inkisyaf ini tam ya, secara otomatis dia itu layah tamilun nakid. Kan tetapi kita mengikuti saja yang dikatakan oleh Syekh Ahmad An-Nahrawi, bahwasanya layah tamilun nakid itu apa yang Anda ketahui, apa yang diketahui oleh Allah daripada sebuah perkara itu tidak mungkin untuk digoncangkan, tidak mungkin untuk berubah, tidak ada kemungkinan lawannya, maksudnya tidak ada kemungkinan lawannya itu tidak bisa untuk tidak bisa untuk digoyahkan. Berbeda, keluar daripada itu adalah taklid. Dia itu inkisyaf tam dengan makna jazim. Tapi yahtamilun nakid bitashkikil musyakkik. Jadi kalau ada orang meragukannya, Anda akan apa namanya? Anda akan goyang dan Anda mungkin bisa berpindah ke mazhab yang lain. Oke. Ketika dia bisa untuk digoyang, bisa untuk berubah, apakah dikatakan dia itu jazm? Saya tidak rasa dikatakan itu adalah apa namanya jazm. Dikatakan itu adalah jazm kalau sudah tidak bisa untuk apa namanya, sudah tidak bisa untuk digoyang lagi. Tapi kalau masih bisa untuk digoyang, masih tidak dikatakan apa namanya jazm. Sebab itulah sebagian ulama itu tidak menerima imanul muqallid. Tidak menerima imanul muqallid. Kenapa? Karena imanul muqallid itu wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Dibilang setiap orang yang muqallid di dalam imannya itu tidak apa namanya, itu imannya tidak akan kosong daripada apa namanya tardid, tidak akan kosong daripada keraguan. Selama dia tidak kosong daripada keraguan, tidak dikatakan dia itu apa namanya jazim.
Dan apa sih taklid itu? Taklid adalah ahdu qaulil ghair biduni dalil. Itu namanya taklid. Jadi kenapa ini? Apa hukumnya makan ulat sagu? Hukum makan ulat sagu ini adalah apa namanya? Haram. Oke. Saya tidak pernah bertanya apa dalilnya. Itu namanya apa namanya? Taklid. Dan hal-hal semacam ini, oh bahkan hukum makan sagu itu haram ya. Oke, saya percaya. Kemudian saya datang orang lagi. Apa hukumnya? Halal. Ya sudah. Keyakinan saya bisa apa namanya? Keyakinan saya bisa goyang karena saya tidak melewati proses yang normal untuk mengetahui apa hukum makan ulat sagu ini. Tapi kalau saya melewati proses yang normal daripada aspek dalilnya apa, semuanya apa, niscaya keraguan ini bisa apa namanya? Bisa hilang. Ayo. لأنه يقبل النقيض بتشكيك مشكك فلا يحصل بالانكشاف التام. Karena yang namanya muqallid itu akan bisa untuk yakbalun nakid dengan apa namanya, walaupun dia itu inkisyaf tam, tapi tetap bisa untuk yakbalu. Jadi mungkin dia itu benar, wadah. Jadi mungkin dia itu benar 100%, tapi masih bisa untuk digoyang, masih bisa untuk digoyang dengan tashkiku bitashkiki musyakkikin, dengan kalau ada seseorang itu meragukannya, fala yasulu bihil al-inkishafut tam. Aywa walahu ta'alluqun tanjiziyun qadimun wa huwa inkishaful wajibati wal mustahilat wal jaizat lahu ta'ala. Dan sifatul ilm ini ta'alluqnya dia itu hanya satu saja. Dia tidak mempunyai ta'alluq soluhi, ya tidak ada. Oh, makna soluhi ini bisa ya ta'alaq tapi belum ya ta'alaq. Kudroh mempunyai hal semacam itu. Allah bisa mencipta tapi belum mencipta. Di ilim tidak. Karena kenapa? Kenapa kok ilim itu ta'aluknya hanya satu? Hanya ta'aluk tanjiziyun qadim saja. Karena ta'aluk soluhi ini maknanya kan bisa mengetahui tapi belum mengetahui. Yang bisa mengetahui dan belum mengetahui itu jahil. Saya bisa mengetahui tentang nuklir tapi saya tidak mengetahuinya. Saya bisa mengetahui tentang atom tapi saya tidak mengetahuinya. Maka saya jahilun bin nuklir, saya jahilun bil atom, bil fi'il, wa bil kuwah saya alim, dengan makna saya bisa untuk mengetahuinya. Apakah Allah semacam itu? Allah jahil bil fi'il terhadap beberapa perkara dan alim bil kuwah terhadap kan tidak bisa kita mengatakan semacam itu bagi Allah. Sebab itu para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan ta'alluq ilmnya Allah itu hanya satu, wahwa tanjiziyun qadim, dengan makna mundul kidam. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui apa namanya segala hal. Allah sudah mengetahui segala hal, jaizuhu wa wajibuhu wa mustahiluhu, wa huwa inkisyaful wajibat, dan mustahilat dan jaizat lahu subhanahu wa ta'ala. Maka fal wajibah kadzatihi wa sifatihi, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala mundul kidam yang kasyif lahu haqiqatu dzatihi wa haqiqatu sifatihi. Apa itu? Ya wallahu a'lam. Memang yang bisa mengetahui wajib ya hanya wajib. Kita sebagai seorang yang mungkin, yang hadith ini tidak mungkin, bahkan di akhirat pun kita tidak akan mungkin untuk mengetahui perkara yang apa namanya, tidak akan mungkin mengetahui perkara yang wajib, karena memang dari awal kita itu bukan perkara yang wajib. Aywa. Wa ma'na ta'alluquhu bidzatihi wa sifatihi annahu ya'lamu annaha qadimatun wajibatul wujudi la yatra'u 'alaiha al-'adam. Dan makna ta'alluqnya bidzatihi wa sifat, dan makna ta'alluqnya ilm itu bidzatihi wa sifatihi, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, bahwasanya sifatnya itu qadimah, zatnya. Apa sih makna ta'alluqnya ilm Allah dengan zatnya Allah, dengan sifatnya Allah? Allah mengetahui bahwasanya zatnya itu qadimah, sifatnya itu qadimah dan wajibil wujud, la yatra alaihil adam. Makna wajibil wujud ya la yatra alaihil adam. Dan zatnya itu laisat fi makanin, wala tidak di tempat dan tidak melewati zaman, dan mengetahui bahwasanya kudrahnya itu amatut tasarruf. Ini hal-hal semacam ini Allah ya'lamuhu mundul kidam. Bahkan ini kan hanya lawazim daripada zatnya saja. Bahkan dalam kitab-kitab lain dikatakan bahwasanya ilmunya Allah itu yata'allaq bidzatihi, maknanya mengetahui hakikat daripada zatnya, hakikat daripada sifatnya, bukan hanya lawazim daripada zatnya Allah saja kan. Kidam itu kan lawazim daripada zatnya Allah kan.
kudratuhu amatut tasarruf itu kan adalah lawazim daripada kudrohnya Allah. Dia bukan hakikat daripada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Wa ma'na ta'alluqu ilmihi ta'ala bil mustahilat annahu ya'lamu anna al mustahila kasyariki la yata'atta wujuduhu. Ayo, bukan hanya itu ya. Ini tengah ya. Wa makna ta'alluqi ilmihi ta'ala bil mustahilat. Makna ta'alluq ilmunya Allah dengan mustahilat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui bahwasanya perkara yang mustahil seperti syarik. Dan Allah mengetahui apa hakikat syarik daripada mafhumnya. Mafhum semacam ini tidak akan mungkin ada di dalam dunia nyata. Karena itu selama syarik ini yatamayyaz fi dzatihi daripada aspek mafhumnya, maka ilm itu akan apa namanya? Ilm itu akan yata'allaq bihi. Annal mustahil kasyarik la yata'atta wujuduhu li annahu la wujida la tarattaba alaihi fasadun adzim. Bahwasanya kalau syarikullah Subhanahu wa ta'ala itu ada, maka akan ada efek fasad, akan ada efek fasad, kehancuran. Fasad ini boleh kerusakan, boleh ketiadaan ya, tapi di sini kelihatannya kerusakan yang teruk, bukan ketiadaan yang teruk, karena ketiadaan itu hanya satu, dia tidak ada yang tak teruk dan teruk, tidak ada semacam itu. Tapi kerusakan itu kaif, karena itu kerusakan itu bisa teruk dan bisa apa namanya tak teruk. Latarattaba alaihi fasadun adim walau kana laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Yani kalau seumpamanya di dalam langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka langit dan bumi akan rusak. Di bawah ini ada cerita pasal Hatim al-Asom. Saya tak terlampau suka cerita-cerita semacam ini, betul tak ya kita baca. Intinya cuma bagaimana kok Allah itu mengetahui syarikullah, maknanya Allah mengetahui mafhum syarik, dan Allah mengetahui bahwasanya mafhum ini tidak akan ada di dalam dunia nyata karena lawazim daripada wujud syarik ini adalah muhal. Yakni ketika lazimnya itu muhal, fa malzumnya juga apa namanya? Malzumnya juga muhal. Itu saja ya. Ini cerita ini saya tak terlampau suka karena apa ya, ada cerita itu, beberapa cerita yang sesuai di dalam ilmu kalam dan tak sesuai dengan ilmu kalam, dan saya tak terlampau suka cerita-cerita yang tak terlampau sesuai dengan apa namanya, dengan ilmu kalam. Wallahu a'lam. Wa makna ta'alluqi ilmihi bil jaizat annahu ya'lamu ma yujadu minha wa ma la yujad. Makna Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ilmunya itu ya ta'allaq bil jaizat, bahwasanya Allah itu mengetahui dengan ilmunya itu daripada jaizat, apa yang diketahui dan apa yang tidak apa namanya diketahui. Maaf, diketahui apa yang maujud dan apa yang ghairu maujud. Apakah ada ya Habib yang Allah itu tidak ketahui? Ada yang tidak ketahui, yaitu ma la yatamayyaz. Hal-hal yang tidak yatamayyaz, yang tidak terbezakan di dalam mafhumnya, maka itu tidak akan Allah ketahui. Ketika yatamayyaz baru diketahui. Dan nanti di sini akan ada beberapa masalah awisoh jiddan, masalatul, di dalam masalah ini namanya masalatul istirsal. Masalah istirsal ini adalah masalah yang disebutkan oleh Imam Haromain dalam kitab beliau Aqidah Nidhamiyah, atau mana saya lupa ya. Itu saya pernah ajarkan masalah ini kepada murid-murid senior saya. Bahwasanya Imam Haromain mengatakan Allah tidak mengetahui al-malanihayah, karena memang malanihayah ini tidak ada dan tidak yatamayyaz. Selama dia tidak yatamayyaz, maka ilmu Allah la yata'allaq bihi. Bukan maknanya Allah itu bodoh, tidak. Kalau bodoh itu kan bisa mengetahui tapi tidak mengetahui. Tapi ini memang la ta'allaq bihi, yakni ilmunya la yata'allaq bihi. Ketika ilmunya itu la yata'allaq bihi, tidak dikatakan ini adalah apa namanya? Ini adalah kebodohan. Tidak semacam itu. Tapi kita mengatakan la yata'allaq bihi, seperti qudratullah la yata'allaq bil wajibat wal mustahilat, dan tidak dikatakan Allah itu ajiz. Begitu pula di dalam hal-hal yang tidak yatamayyaz, ilmullah la yata'allaq bihi, dan tidak dikatakan ilmullah ini apa namanya? Allah ini jahil atau hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna ta'alluq ilmunya Allah dengan jaizat itu bahwasanya Allah mengetahui
apa yang ada daripada jaizat, apa yang tidak ada, dan apa yang tidak ada daripada jaizat. Dan juga Allah akan mengetahui apa yang akan ada, yang apa yang akan ada di dalam jaizat dan benar-benar ada, dan apa daripada jaizat yang tidak akan pernah ada, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengetahuinya. Jaid. Wa'lam anna ilmahu ta'ala ya'lamu bihil kulliyat wal juz'iyat faya'lamu ma fil ardi min jibalin wa ashjarin wa nabatin. Better masalah wa'lam annallaha ta'ala ya'lamu bil kulliyat wal juz'iyat kita baca dengan datang insyaallah. Tekak saya macam tak tahu apa jadi dengan tekak saya hari ini. Jadi kita natawaqaf ila al-qadar insyaallah. Kita jumpa lagi mungkin di awal-awal November insyaallah, pasal saya bulan hari Sabtu ini nak ke Mesir, doakan saya semoga sehat walafiat dan bisa pulang untuk mengajar lagi. Kita akhiri sampai sini, taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.